Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya di Anda berada. Pada anak-anak semuanya, untuk kesempatan kali ini, ya kita akan berbincang atau mengenal tentang pelajaran tajwid. Ya, nanti mungkin bisa menjadi bekal ya, untuk persiapan kegiatan MAPSI. Apa sih yang harus kita kenal dan kita ketahui dari materi tajwid sebagai salah satu materi PTQ, belajar baca dan tulis Al-Quran. Jadi kita akan mengenal ilmu tajwid dalam bacaan Al-Quran. Pengertian tajwid, bahwa tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara melafalkan huruf-huruf Al-Quran dengan benar sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat hurufnya. Tujuannya apa belajar tajwid atau tujuan mempelajari tajwid? Satu, bisa membaca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Muzammil ayat yang keempat, yaitu bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan atau dengan tartil. Yang kedua, menjaga keaslian bacaan Al-Quran, mencegah kesalahan pengucapan yang dapat merubah makna. Sedangkan yang ketiga, menghindari kesalahan dalam membaca, memastikan setiap huruf dan kata diucapkan dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Walaupun hukumnya mempelajari tajwid itu bagi yang membaca Al-Quran adalah fardu ain atau wajib. Jadi membaca Al-Quran itu untuk benar, tepat, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi dan juga para sahabat-sahabatnya adalah fardu ain. Tapi bagi para pengajarnya adalah fardu kifayah. Artinya ketika sudah ada yang mengajarkan, maka sebagian muslim yang lain gugur untuk eh, mengajarkannya. Ketika sudah ada guru yang mengenalkan tajwid ya, atau mempelajari tajwid, maka sudah digugurkan tugas itu. Jadi ini fardu kifayah ketika akan berdosa ketika tidak ada salah satu pun atau sebagian besar umat yang mengajarkan. Tapi kalau bagi pembaca kita semua, ya, Al-Quran sebagai kitab suci, maka hukumnya adalah fardu ain. Jadi membaca Al-Quran itu harus benar dan tepat sesuai dengan kaidah yang ada. Maka apabila itu belum terwujud, tugas kita adalah untuk mempelajarinya. Nah, kemudian poin-poin dari utama atau poin-poin utama dari tajwid itu adalah hukum nun, sukun, dan tanwin. Ini yang bagian pertama. Hukum ini meliputi ada idhar atau dibaca jelas, ada 6 huruf, itu hamzah, ha, ain, ha, khoin, dan kho. Kemudian ada huruf idgham, didebur. Ada huruf ya, ro, mim, lam, wawu, dan nun. Idgham ini nanti dikelompokkan menjadi dua, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Dan yang ketiga adalah ikhlab, yaitu menjadi mim, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Dan yang keempat adalah ikhfa, ya dibaca samar antara dengung dan jelas. Ini 15 huruf lainnya selain huruf idhar, huruf huruf ikham, dan huruf ikhlab. Oke, mari kita rinci satu persatu agar kita lebih eh, mengenalnya lebih baik. Yang pertama adalah hukum nun sukun dan tanwin. Dibaca secara idhar, artinya jelas. Dalam tajwid, idhar terjadi saat nun sukun atau tanwin, yaitu berupa fathah tanwin, dhamma tanwin, dan kasroh tain, bertemu dengan salah satu huruf halqi atau huruf tenggorokan.
maka dibaca jelas dan tidak berdengung. Huruf-huruf izhar ada 6 huruf halqi, yaitu hamzah tadi, kemudian jim, kha, ha, ain, dan ha. Ini contoh-contohnya. Yang pertama ha, ketika nun sukun bertemu dengan ha, maka dibaca jelas minhum. Kemudian ain nun sukun bertemu huruf ain an'amta, an'amta, an'amta. Nun ketemu dengan kemudian sukun ketemu dengan hamzah juga dibaca jelas yaitu min hakim, min hakim, dan tanwin bertemu dengan nun ain dibaca fauzun azim, fauzun, jadi nunnya fauzun azim. Dan contoh yang lainnya ini masih sama, contohnya adalah tanwin bertemu dengan ain. Sami'un alim. Dan nun sukun bertemu dengan huruf kha min khair atau min khairin, min khairin. Jadi nun jelas ketemu dengan huruf kha. Dan tanwin bertemu dengan hamzah. Nafsan hadiyah, nafsan hadiyah. Khain atau tanwin bertemu dengan huruf kha atau khain. Rasulun khafur. Rasulun khafur. Sekarang hukum nun sukun dan tanwin menjadi bacaan idgham. Idgham artinya melebur atau memasukkan. Dalam tajwid, idgham terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 atau huruf idgham. Maka bunyinya dilebur ke huruf berikutnya. Huruf huruf idgham itu ada 6 yaitu ya, ra, mim, lam, wawu, dan nun. Bisa diingat dengan kata yarmalun. Kemudian jenis-jenis idgham dan contohnya yang pertama adalah idgham bigunah dengan dengung jika bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan wawu. Nun sukun bertemu dengan ya dibaca mendengung. Mayyakul, mayyakul. Kemudian nun bertemu dengan nun. Min nikmatin, min nikmatin. Dan nun bertemu dengan mim dibaca mimmal, mimmalin. Jadi melebur dan mendengung ya, melebur itu namanya idgham bigunah. Yang nun bertemu dengan wawu, maywaliyin, maywaliyin. Dan yang berikutnya adalah idgham bigunah, idgham bila gunnah. Jadi dibaca tanpa mendengung. Jika ketemu dengan dua huruf yaitu ro dan lam atau lam dan ro. Nun bertemu dengan ro dibaca lebur tanpa mendengung. Mir rabbihim. Jadi nunnya seakan-akan tidak ada tapi melebur dengan huruf ro. Mir rabbihim. Dan nun bertemu dengan lam. Mil ladunhu. Mil ladunhu. Kemudian jenis-jenis idgham dan contoh lainnya adalah idgham tanwin. Tanwin di akhir kata bertemu dengan huruf idgham. Contohnya tanwin bertemu dengan ya. Hudayyattaqun, hudayyattaqun. Jadi tanwin
fathah tanwin bertemu dengan ya hudayyat takun. Yang kedua tanwin bertemu dengan ra ghafurur ghafurur rahim. Kemudian tanwin bertemu dengan nun yaitu samiun samiun nasir. Dan hukum sukun dan tanwin berikutnya adalah ikhlab. Ikhlab artinya mengganti atau membalik. Dalam ilmu tajwid, ikhlab terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Maka nun atau tanwin diubah menjadi suara mim dan dibaca dengan gunah atau dengung selama 2 harokat. Huruf ikhlab hanya satu yaitu ba. Ini contoh-contohnya, contoh bacaan ikhlab. Yang pertama, ba bertemu nun bertemu dengan ba dibaca dengan mendengung. Jadi ambihum ambihum. Nun bertemu dengan ba berikutnya yum itu sami'um Bashir. Yang keempat, azabun Bashir. Yang kelima adalah mim ba'di, mim ba'di. Selanjutnya adalah nun sukun dan tanwin bertemu huruf-huruf ikhfa. Maka ikhfa artinya menyembunyikan dalam ilmu tajwid. Ikhfa terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa. Maka dibaca syamar antara nun dan huruf setelahnya dengan dengung atau gunnah selama 2 harokat. Huruf-huruf ikhfa ada 15 yaitu sa, ta, sa, jim, ta, dal, sal, sain, sin, shin, shaddad, ta, za, fa, qaf, dan ha. Ini contoh-contohnya. Ya, contoh bacaan ikhfa. Yang pertama adalah nun bertemu dengan kaf dibaca samar berdengung. Minkum. Yang kedua, min samarah. Yang ketiga, angpusikum. Nun ketemu dengan shad. Min solatin. Min solatin. Kemudian nun bertemu dengan dal. Min tunih. Contoh lainnya adalah tanwin bertemu dengan shin. Azabun syadid. Kaf ketemu tanwin bertemu dengan kaf. Rasulun karim. Sedangkan yang kedelapan ini adalah bukan ikhfa. Ini izhar. Hanya contoh pembanding saja. Alimun khabir. Nah, jadi bedanya ketika kita bandingkan dengan yang sebelumnya, yang contoh nomor 7, Rasulun Karim. Sedangkan yang kedelapan adalah Alimun Khabir. Alimun Khabir. Jadi nunnya jelas ya, dan tidak mendengung. Alimun Khabir. Sedangkan yang sebelumnya adalah Rasulun Karim. Nunnya samar dan mendengung. Dan yang kedelapan adalah contoh tak bertemu, tanwin bertemu dengan tak. Yaumaidin su'aratun. Sedangkan yang kedelapan, yang ke-10 maksud saya, adalah tanwin bertemu dengan sya atau syain. Sami'un sak, sami'un saki. Ya, jadi ciri-ciri dalam bacaan ikhfa samar antara nun sukun atau tanwin dan huruf setelahnya. Ya, izhar, ya, tidak melebur penuh atau idgham.
disertai dengan gunah tidak terlalu jelas dengungnya dan selama 2 karakat. Sekarang hukum mim sukun ya. Hukum mim sukun ini ada 3, yaitu idhar safawi, ikhfa syafawi, dan idgham mimi. Jadi idhar safawi artinya jelas, ya. Mim bertemu dengan semua huruf kecuali ba. Contohnya an'amta, ain bertemu dengan mim, ya. Mim bertemu dengan ta. An'amta, ya. Kalau bertemu dengan mim ba'di, ya. Jadi jadi idghar safawi ini dibaca jelas, yaitu ketika mim bertemu dengan semua huruf, ya, kecuali ba dan mim. Kalau bertemu dengan ba dan mim maka dibaca secara gunnah, ya, atau mendengung. Dan ikhfa syafawi dibaca samar. Jadi ketika mim bertemu dengan ba, tarmihim bihijarah, tarmihim bihijarah. Sedangkan yang ketiga adalah idgham mimi, yaitu dilebur, yaitu mim bertemu dengan mim. Lahum maghfirah, lahum maghfirah. Itu hukum mim sukun, ya, bertemu dengan huruf-huruf di dalam Al-Quran lainnya ada 3 hukum: idhar safawi, ikhfa syafawi, dan idgham mimi. Yang selanjutnya adalah bacaan lam ta'rif atau alif lam, yang terdiri dari alif lam komariah dan alif lam samsiah. Hukum bacaan dari alif lam yang pertama adalah alif lam komariah dibaca jelas, hurufnya ada hamzah, ba, kha, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Contohnya adalah Rabbil alamin fil ardi. Rabbil alamin fil ardi. Sedangkan alif lam samsiah dibaca lebur. Hurufnya ada to, sya, sin, ro, ta, za, zal, sin, nun, dal, shin, zo, do, dan lam. Contohnya di sini adalah ketika yaumiddin. Jadi bukan yaumaldin tapi yaumiddin. Jadi alif lamnya lebur atau tidak terbaca. Yang berikutnya adalah huruf nun. Ilahin nas, bukan ilahil nas tapi ilahin nas. Baik, kita jelaskan secara rinci tentang lam ta'rif. Yang pertama adalah qamariyah. Jadi idhar qamariyah, huruf-huruf alif lam qamariyah ada 14 huruf hijaiyah yang ketika bertemu dengan alif lam, lamnya dibaca jelas. Hukum ini disebut juga dengan idhar qamariyah. Ke-14 huruf tersebut adalah ha atau ha, jim, ba, alif, kemudian ha, wawu, mim, kaf, qaf, fa, ain, khoin, kha, dan ya. Nah, contoh-contohnya semacam ini. Di fil ardi, kemudian al-bariyah, al-ghafur, wal habbu.
minal jinnah atau minal jinnati fil kitab al al wasilah al khair wal fajr al aziz mal khari'ah bil yamin al maut al huda dan contoh-contoh lainnya bisa kita lihat dan diperhatikan setiap membaca Al-Quran. Dan berikutnya adalah lam ta'rif atau alif lam samsiah. Alif lam samsiah adalah salah satu hukum bacaan tajwid dalam Al-Quran. Hukum ini terjadi ketika alif lam bertemu dengan salah satu dari 14 huruf samsiah. Yaitu ta, sa, dal, zal, ro, za, sin, shin, shad, dot, to, so, lam, dan nun. Huruf-huruf tersebut adalah ketika alif lam bertemu dengan salah satu huruf ini, alif lam tidak dibaca dan huruf setelahnya dikasih tasjid. Ya, di hukumnya tadi idgham samsiah dilebur ke huruf berikutnya. Cara membaca seperti ini disebut dengan idgham samsiah. Nah, berikut contoh-contohnya untuk lebih jelas. Contoh bacaan alif lam samsiah. Yang pertama adalah ketika huruf ta yaitu dibaca was torik, bukan wa al torik tapi wat torik, jadi langsung masuk kepada huruf to. As-sulus ya, as-sulusu, as-sulusu. Kemudian shot wasyodiqin, wasyodiqin. Jadi huruf shotnya menjadi double atau tasjid. Wasyodiqin. Kemudian ar-Rahman. Contoh lainnya at-tawwab, as-sakah, as-sikr, was-samaa, wan-nusuf. Berikutnya adalah as-dahr, as-dahr, wasyajar, wasyajar atau wassajaru, as-sulumat, as-sulumatu, was wattuha, wal-laili, wattuha, wal-laili. Jadi perbedaan membaca alif lam komariah dan alif lam samsiah. Ciri alif lam komariah, alif lam dibaca dengan idhar atau jelas bil ghaib. Ada tanda sukun di atas huruf alif lam sukun. Contohnya bil ya, bil ghaib. Jadi ada sukunnya, ya ada sukunnya di eh, huruf di atas huruf lam. Sedangkan di alif lam samsiah dibaca lebur atau idgham. Contohnya adalah minan nas. Ada harokah atau tasjid atau syiddah di atas huruf yang terletak setelah alif lam sukun. Minan nas. Kalau kita perhatikan di atas huruf nun itu ada tasjid ya atau syiddah. Dan yang berikutnya adalah bacaan mat atau bacaan panjang. Yang pertama adalah mat tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kola, kola, nuhiha. Yang kedua adalah mat wajib mungtasyil. Bacaan 4 sampai 5 harokat, mat bertemu hamzah dalam satu kata. Dan mat jaiz mungfasil. Panjang 2 sampai 5 harokat, mat bertemu hamzah beda kata. Inna
a'tayna inna a'tainaka tadi bisa dibaca dengan inna a'tayna. Ya, tapi harus konsisten. Ini bedanya dengan wajib tasil adalah eh, ketika wajib harus panjang jelas ya. Harus 4 sampai 5. Sedangkan kalau mad jaiz muntasil kita harus menentukan apakah dua. Ketika dua maka selama membaca harus dua. Ketika panjang 5 maka membacanya juga harus 5. Jadi tidak boleh ketika dalam satu bacaan, dalam satu Al-Quran atau satu ayat yang awal mat jaiznya dibaca dua, yang belakang dibaca 3 atau 5. Jadi harus konsisten membacanya. Nah, supaya mungkin tidak keliru, salah satu rumusnya yang diajarkan oleh para guru adalah dibaca seperti mat wajib muttasil. Jadi dibaca 5 harokat semua. Jadi tidak akan keliru harus semacam itu ya. Dibaca 4 atau 5 harokat semuanya, baik yang mat wajib maupun mat yang jaiz. Otomatis nanti yang jaiz tidak akan keliru. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mat arid lis sukun. Panjangnya 2 sampai 6 karokat di akhir ayat. Jadi contohnya adalah nasta'in. Jadi bisa nasta'in atau di ayat yang lain contohnya alhamdulillahi rabbil alamin atau dipanjangkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'in atau nasta'in. Jadi bisa dibaca dua harokat. Ini juga sebaiknya ketika kita membaca dalam suatu surat eh, secara konsisten ya. Ya, artinya ketika mat ada sukun ini kita baca dua, maka kita baca dua semuanya dalam mungkin dalam satu ayat atau dalam satu surat. Tapi kalau kita baca panjang enam, ya kita semuanya disesuaikan. Enam itu akan iramanya akan lebih bagus ya. Nasta'in alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah mad badal. Mad badal artinya mat pengganti hamzah ya. Amana. Eh, Amana. Panjangnya dua karokat. Dan berikutnya adalah kolkolah. Kolkolah getaran suara saat huruf sukun terjadi pada huruf ba, jim, dal, to, ko atau baju di toko mungkin bisa kita singkat begitu. Ada kolkolah sugro di tengah kata dan kolkolah kubro di akhir kata. Kolkolah sugro adalah kolkolah yang pantulan atau getaran suaranya terjadi pada huruf kolkolah yang mati atau sukun di tengah atau akhir kata, tetapi tidak di akhir bacaan. Jadi contohnya gini huruf kop ketem kop sukun di tengah kata. Akro akdar akdaro di yaj'al ya yaj'alu yab yablu yat'ma qad qad aflaha. Contohnya ini kalau kola yang terjadi ketika berakhir di eh, akhir ayat ya. Jadi contohnya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Jadi ada surat Al-Lahab wat tab atau tab. Kemudian Al-Falaq. 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 Al-Mashad. Ashabul Ukhdud.
Nah, jadi kalau kalah kubro tadi ya di akhir bacaan ya tadi sudah saya jelaskan. Contohnya di surat Al-Ikhlas ayat 1, 2, 4. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Di surat Al-Ahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma akhna anhu maluhu wa ma hasab. Sayasla naran dhatal lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Di surat Al-Falaq ayat 1, 2. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Di surat Al-Masad atau surat Al-Lahab, fi jidha hablum mim masad. Fi jidha hablum mim masad. Kemudian di contoh lainnya di surat Al-Buruj, wassama'i dzatil buruj. Jadi pantulannya jelas, wassama'i dzatil buruj. Ya, kalau di surat ini ya, lam yang ada dua qalqalah sugro dan kubro, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Jadi antara tipis dan tebal atau antara kecil dan besar. Yang depan lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ini qalqalah sugro dan kubro dalam satu ayat di surat Al-Ikhlas. Yang berikutnya adalah gunnah. Gunnah artinya dengungan suara pada huruf nun atau mim tasjid selama 2 harokat. Inna summa, dan ada huruf tafkhim tebal ya, tafkhim atau dan takhik ya. Takhik itu tipis, yaitu huruf selain istilah. Jadi yang dibaca tebal itu kha, shad, dot, ain, to, qaf dan dha. Nah, jadi kesimpulannya tajwid membantu membaca Al-Quran dengan benar dan membaca sesuai tajwid merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian sedikit belajar kita tentang tajwid. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pengertian dan wawasan kita terutama buat adik-adik anak-anak yang ingin mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba MAPSI. Ini bisa digunakan sebagai acuan. Nanti contoh-contoh lainnya bisa eh, kita cari di dalam Al-Quran. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.